Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman tentu masih ingat dong kejadian pelarangan dan pembubaran peribadatan di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Lampung pada akhir Februari lalu oleh Ketua RT setempat. Sekedar pengingat aja nih, Wawan Kurniawan, si Ketua RT yang saya sebut tadi, memasuki pekarangan gereja dengan melompat masuk, manjat pagar, menerobos masuk ruangan, menunjuk-nunjuk jemaah dan menyuruh jemaah untuk menghentikan peribadatan. Pihak jemaah yang beribadat minta waktu ke Wawan sekitar 1 jam aja deh, agar ibadah itu tetap berlangsung sampai selesai. Namun Wawan Ketua RT 12 tersebut tetap ngamuk-ngamuk di dalam gereja, hingga akhirnya peribadatan pun terpaksa dihentikan. Ketika dimintai keterangan oleh media, Wawan mengaku bahwa dia melakukan itu karena properti tersebut tidak mengantongi izin untuk dijadikan tempat beribadah. Sementara dari pihak jemaat gereja, Ketua Panitia Ibadah Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD, Pak Parlin Sihombing, mengatakan bahwa gereja itu sudah dibangun sejak tahun 2009. Lalu pada tahun 2014, pihak gereja sudah mengajukan izin tempat ibadah dan mendapatkan persetujuan dengan mengumpulkan 75 KTP warga setempat dan jumlah jemaat pun juga sudah mencapai 100 orang. Jadi kalau mengikuti prosedur, semuanya itu udah lengkap. Namun apa daya, izin nggak kunjung diberikan hingga akhirnya Pak Wawan seperti merasa punya legitimasi untuk membubarkan orang yang sedang beribadah. Sesuatu yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi negara. Teman-teman, masalah kayak gini nih sebetulnya udah berulang. Pada Februari 2022 lalu ada penolakan pendirian gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Cilegon, Banten. Pernah juga ada penolakan dan pelarangan yang dilakukan oleh Jemaat Gereja Protestan Maluku Elpa Putih terhadap pembangunan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Siloam Elpa Putih di Maluku pada 2018. Belum lagi kalau kita bicara IMB untuk membangun rumah ibadah, the list goes on. Padahal UUD 1945 yang merupakan rujukan dari seluruh rujukan perangkat hukum di negeri ini telah menjamin kebebasan dan kemerdekaan tiap warga negara Indonesia untuk beribadah. Sebut saja pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Masalah ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tentunya. Salah satunya adalah regulasi yang berlaku. Ada sebuah regulasi aneh di Indonesia yang menjadi pelestari masalah horizontal antara pemeluk agama ini, yaitu regulasi yang pada prakteknya justru menjauhkan kita dari cita-cita konstitusi tentang kebebasan beragama dan beribadah. Regulasi itu adalah Peraturan Bersama Menteri atau PBM atau yang sering disebut-sebut dengan SKB 2 Menteri. Salah satu keanehan dari regulasi ini adalah dengan memberikan selayaknya peran otoritatif berbalut rekomendasi kepada sebuah badan yang sebenarnya bukan lembaga negara, apalagi memiliki otoritas, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Jadi PBM menyertakan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai salah satu pertimbangan dalam pembangunan rumah ibadah. Namun pada praktiknya, rekomendasi FKUB tersebut kini menjadi syarat mutlak pembangunan rumah ibadah dan akhirnya menjadi penghambat utama memperoleh izin mendirikan rumah ibadah. Dalam bahasa kerennya, FKUB yang seharusnya memiliki peran konsultatif itu, kini menjelma seperti memiliki peran otoritatif. Boleh dan tidaknya pendirian rumah ibadah menjadi seperti ditentukan oleh FKUB. FKUB adalah forum yang seyogianya berperan untuk mengkomunikasikan, menjembatani hubungan antara masyarakat, antara warga supaya semuanya harmonis. Namun karena otoritasnya yang terlalu tinggi, yakni menentukan boleh tidaknya rumah ibadah dibangun dan pada akhirnya menentukan boleh tidaknya seseorang beribadah di sana, pada praktiknya justru forum ini yang tidak memberikan rekomendasi, menolak, bahkan mengeluarkan rekomendasi untuk menutup sebuah rumah ibadah.
Mengutip Ketua Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia, Francine Wijaya, PBM yang dibentuk pada 2006 tersebut melanggar setidaknya 3 asas pembentukan peraturan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan perundang-undangan, yakni asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan. Asas dapat dilaksanakan seharusnya memperjelas tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pendirian rumah ibadah. Namun tujuan itu tidak terpenuhi karena Pemda hanya mengurusi hal-hal administratif. Banyak pemerintah daerah justru terkesan menggunakan FKUB untuk cuci tangan atas ketegangan antar umat beragama akibat sulitnya mendirikan rumah ibadah. Tujuan, kondisi, dan faktor-faktor yang melandasi diberikannya IMB rumah ibadah bergeser menjadi tugasnya FKUB melalui rekomendasi FKUB tadi ya sebagai syarat khusus. FKUB juga dinilai tak berhasil memfasilitasi kerukunan umat beragama yang pada praktiknya justru menggagalkan pendirian rumah ibadah karena memberikan rekomendasi tertulis. Dalam hal ini, FKUB telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ketiga, masih menurut Francine, yaitu asas kejelasan rumusan. Dan ini juga nggak tercapai, karena dalam PBM tersebut dinyatakan bahwa FKUB hanya bersifat konsultatif. Namun di peraturan yang sama, rekomendasi pendirian rumah ibadat dari FKUB malah menjadi syarat pendirian rumah ibadah. Sehingga FKUB ikut berperan dalam menentukan proses administrasinya. Malah saya bilang ya, FKUB sudah memiliki peran otoritatif kalau sudah seperti ini. Sekedar informasi, PSI kini sedang mengajukan gugatan uji materi pada Mahkamah Agung atau MA atas peraturan bersama Menteri atau PBM, ya, Menteri Agama, Menak, dan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Sebuah regulasi yang aneh yang saya bahas barusan. Singkatnya, PSI ingin peran rekomendasi FKUB sebagai syarat mutlak pendirian rumah ibadah itu dihilangkan. Menurut saya, apa yang diperjuangkan PSI sudah cukup fair kok. Tidak menghilangkan si forum, justru mengembalikan peran forum tersebut ke tujuan awal yang kini seperti kehilangan rel. Akhir kata, konstitusi kita sudah menjamin hak untuk beragama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Tinggal bagaimana perwujudan cita-cita itu tidak mengkhianati prinsip keadilan. Mengutip Louis Farrakhan, "There really can be no peace without justice. There can be no justice without truth. And there can be no truth unless someone rises up to tell you the truth." Benar-benar nggak akan ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak mungkin ada keadilan tanpa kebenaran. Dan nggak akan ada kebenaran kecuali seseorang berdiri tegak untuk menyuarakannya. Saya Dedek Prayudi, mari kita doakan agar ikhtiar PSI ini berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.